Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 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 cek. Di sini dengan saya Farah Raditya dengan 2478249. Di sini saya akan membuat tugas video yaitu presentasi di lab 2 ya. Di mana kita mahasiswa diberikan peta labirin berbasis teks yang ditunjukkan pada gambar satu. Terus terdapat nanti nantinya bakal ada beberapa entitas. Yang pertama ada S start yaitu titik awal, terus yang kedua ada G goal tujuan akhir, habis itu ada hashtag ya, hashtag itu wall atau tembok, habis space ini itu jalan yang bisa dilalui sama kita ya. Nah, terus mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan agent yang dapat menentukan jalur dari S ke G menggunakan tiga output berbeda, lalu lakukan analisis dan perbandingannya dan mencari jalan tersebut. Terus di sesi 12 kita menggunakan struktur data QEW dalam implementasinya, itu keluaran yang harus ada jalur terpendek, terus ada depth first menggunakan struktur data stack dan implementasinya, ini keluaran yang harus ada jalur pengembangan solusi jika solusi. Terus ada A star search menggunakan struktur dari priority QEW, lalu implementasikan berbagai heuristik Manhattan Liston dan bed heuristik. Nah, ini kita langsung aja ya. Deskripsi tugas sudah menunjukkan hasil dari tiga algoritma CP ada di G di lab 2 lab 2 ini menunjukkan menunjukkan reduksi dari tiga algoritma berdasarkan pada algoritma tambahkan ilustrasi yang diperlukan. Oke, kita lanjutkan untuk menentukan hasil algoritma dan beberapa penjelasannya, yaitu tadi kita udah jalanin. Pertama itu ada BFS backlinknya 30 step. Nah, di sini BFS algoritma pertama yaitu menggunakan struktur data QW. Nah, cara kerjanya adalah mencari node secara melebar atau level per level. Node yang ditemukan lebih dahulu akan diperiksa lebih dahulu karena semua perbedaan dalam labirin memiliki biaya yang sama. BFS dapat menemukan tepat jalan tercepat. Dan hasil program BFS mengoperasi sebanyak 60 menit dan menyebutkan jalur sebanyak 30 step. Nah, 60 menit itu ini notenya. Terus ini lagi ada DFS, itu ada 63 not ya, tapi 56 step lebih jauh. Nah, DFS sendiri di sini itu ini sangat beda dari BFS karena DFS menggunakan struktur data stack ya. DFS akan masuk sedalam mungkin ke suatu cabang terlebih dahulu sebelum kembali dan mencoba jalur lain. Nah, terus pada hasil program DFS mengeksplorasi 63 node dan menghasilkan jalur sebanyak 56 step. Jadi walaupun jumlah node yang diperiksa sedikit lebih rendah dibandingkan BFS, jalur yang dihasilkan jauh lebih panjang. Hal ini terjadi karena DFS hanya berusaha menemukan solusi dan tidak menjamin jalur terpendek. Seperti itu. Lalu yang kedua ada A star Manhattan. Algoritma A star Manhattan atau A star
A-star search ini itu menggunakan priority queue dan menentukan prioritas berdasarkan nilai Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Nah, Gn itu merupakan biaya perjalanan yang sudah ditempuh, sedangkan Hn itu merupakan perkiraan jarak dari posisi sekarang menuju goal. Lalu pada pertemuan pertama saya menggunakan Manhattan Distance, yaitu menghitung selisih baris pertama, selisih kolom dari sekarang ke goal. Hasilnya A-star Manhattan hanya memperoleh 36 knot, tetapi tetap menemukan jalur 30 step sama seperti BFS. Jika dibandingkan BFS yang bukan 66 knot, A-star hanya bukan 30 knot. Ini menunjukkan fungsi heuristik membantu A-star memprioritaskan knot yang dianggap lebih mengarah menuju goal sehingga pencarian menjadi lebih efisien. Lalu yang terakhir ada A-star path heuristic. Pada program ini, path heuristic menggunakan Manhattan Distance yang dikalikan 10, sehingga nilai jaraknya dapat menjadi terlalu besar atau overestimate. Nah, pada percobaan band ini, path heuristic mengeksplorasi 30 knot dan masih mendapatkan jalur sepanjang 30 step. Berarti pada data percobaan ini hasilnya betul-betul masih sama dengan suatu tepat atau bahkan knot yang diperiksa lebih sedikit. Tapi bukan berarti algoritma A-star path heuristic ini adalah algoritma yang terbaik ya di sini ya, karena heuristic ini melakukan overestimate. Heuristic itu enggak admissible, akibatnya A-star dengan heuristic seperti ini tidak memiliki jaminan selalu menghasilkan suatu tepat pada peta yang berbeda. Karena kan petanya seperti ini aja, semua peta di sini kan sama ya. Jadi kalau misalnya nanti dia dibedain, itu nggak tahu nanti hasilnya apakah dia bakal niru atau dia bahkan bingung lagi atau sendiri, itu nggak tahu ya. Lalu di sini ada kesimpulan apakah ketiga algoritma memberikan hasil optimal, mana yang terbaik, dan tunjukkan dan jelaskan. Oke, sini jika dibandingkan ya dari tiga algoritma ya, itu pertama ada BFS menunjukkan 66 knot dengan jalur 30 step kan. Lalu DFS membuka 63 knot dengan jalur 56 step. A-star Manhattan itu membuka 30 knot dengan jalur 30 step. Nah, sedangkan A-star Battle itu buka 30 knot dengan 30 step. Dari sini terlihat kalau BFS berhasil mendapatkan suatu tepat, tapi mengeksplorasi knot lebih banyak. BFS berhasil menemukan goal tetapi jalur paling panjang sehingga kurang optimal. Sedangkan A-star Manhattan merupakan panjang jalur yang sama dengan BFS tapi dengan jumlah not yang lebih sedikit. Jadi kesimpulannya, bisa mencoba algoritma ini yang paling baik adalah di dunia saya ini adalah A-star dengan Manhattan Distance, yaitu karena algoritma ini tetap mendapatkan suatu tepat sepanjang 30 step tapi hanya mengeksplorasi 36 not. Ya, ini ya. Terus DFS itu juga kalau di sini DFS juga cocok untuk mencari apakah solusi tersebut tapi tidak menjamin suatu tepat. Nah, sebenarnya mana ya? Nah, kalau DFS juga sebenarnya bagus tapi dia banyak nge-explore-nya dia gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video tugas lab 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum